وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah, dari Abu Abdirrahman. Afwan Ustaz, mohon nasihat dan motivasinya dalam menuntut ilmu yang sedang lemah dan kurang optimal dalam belajar serta beribadah. Baik. Nasihatnya pertama, ketahuilah bahwa belajar itu adalah ibadah. Bahkan berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallah mithlul ilm." Dalam sebagian riwayat dikatakan mithlul fiqh. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah yang semisal dengan belajar. Yang semisal dengan belajar. Jadi ini dulu yang kita harus perhatikan. Ketika kita tahu itu adalah ibadah, maka kita akan semangat melakukannya. Sebagaimana kita semangat untuk bangun sholat subuh walaupun dingin. Kenapa kita bangun walaupun dingin? Karena kita yakini itu adalah ibadah kepada Allah. Itu adalah ibadah kepada Allah. Itu adalah akan mengantar kita kepada surga. Kalau kita jaga sholat 5 waktu, maka kita akan masuk surga. Akan dibersihkan dosa-dosa kita. Nah, dalam menuntut ilmu ada itu. Kalau kita semangat belajar, kita akan dimudahkan ke surga. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Kalau kita semangat untuk belajar, akan dihapus dosa. Bahkan melebihi sholat. Kalau terkait dengan pengampunan dosa. Karena bukan dosa kita yang digugurkan. Seluruh di alam ini akan memintakan ampun untuk kita. Nah, ini kalau kita yakini, insya Allah kita akan semangat di dalam menuntut ilmu. Dan ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian juga di antara yang membuat kita semangat adalah kita harus pikirkan belajar ini berarti kan kita mengambil warisan Nabi. Yang mana kita untuk apalagi masa ini kita tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Iya, itu mustahil, tidak bisa lagi kita lakukan. Tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tetap kita bisa dapatkan. Yaitu dengan belajar. Kalau kita belajar Al-Quran dan hadits, berarti kita mengambil warisan dari Nabi SAW. Yang mana Nabi katakan, "Man aqadahu faqad aqada bihaddin wafir." Siapa yang mengambil warisan berupa Al-Quran, hadis, maka dia telah mengambil warisan dengan bagian yang banyak. Berapa yang kita ambil dalam ilmu ini, segitulah bagian kita dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 poin mungkin yang bisa memberikan kita semangat untuk belajar dan tetap belajar sampai kapanpun dan dimanapun. Sampai kapanpun dan dimanapun. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau Imam Ahmad ditanya, "Ila mata, sampai kapan kamu seperti itu? Bawa pulpen, bawa lembaran." Beliau bilang minal mahbaro ilal makbaro. Dari ayunan, dari bayi, kalau bisa dari bayi sampai ke makbaro, sampai masuk kuburan. Itulah orang belajar. Harus bersemangat dari kecil sampai besar. Tidak ada dibilang saya sudah senior, sudah ikhwah kibar, ikhwah lama, tidak taklim lagi. Tidak. Orang belajar itu tidak ada istilahnya berhenti. Kata Nabi SAW dari hadits Ibn Abbas, "Manhuman la yusba'an." Ada 2 kerakusan yang seorang tidak akan pernah kenyang darinya. Ada 2 kerakusan yang tidak akan pernah kenyang darinya seorang. Manhumun fil mal la yusba' wa manhumun fil ilm la yusba'. Kerakusan terhadap harta itu tidak akan pernah kenyang. Orang kalau sudah punya 1 mobil, itu belum tentu cukup. Pasti dia mau mobil yang kedua. Sudah punya yang kedua, tidak mau lagi yang ketiga. Seperti itulah. Karena dia memang tidak akan pernah kenyang. Yang kedua,
kerakusan dalam ilmu, tidak akan pernah kenyang. Seorang kalau tahu hakikat ilmu, dia tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah kenyang darinya, kecuali sudah hilang kerakusannya. Orang kalau kita lihat sudah tidak ta'lim lagi, sudah tidak belajar lagi, berarti sudah hilang kerakusannya. Sudah hilang kerakusannya. Padahal Nabi SAW katakan tidak akan hilang kerakusan terhadap ini. Jadi sudah kurang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi dari ucapan Imam Ahmad, belajar itu tidak ada batasannya. Kita berhenti belajar kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita akan berhenti belajar kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.